Hak kekayaan intelektual. HKI dalam pengertian umum yaitu suatu perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang didefinisikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap individu dan sekelompok orang atau badan yang gagasannya dituangkan ke dalam bentuk definitif karya berhak cipta. Karya berhak cipta dalam lingkup kekayaan intelektual yang dapat direkam untuk perlindungan hukum seperti sastra, seni, karya ilmiah, pertunjukan, kaset, penyiar audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, dan nama dagang. Hak kekayaan intelektual biasanya digunakan dengan lambang internasional seperti yang ada di dalam PPT, Intellectual Property Rights (IPR), seperti yang dirancang dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta adalah tentang hak cipta yang dimana hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan kebijakan pemberitahuan setelah terciptanya suatu ciptaan bentuk sebenarnya tanpa mengurangi batasan sesuatu dengan ketentuan aturan hukum. Dasar hukum di Indonesia. Hak cipta atau copyright dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ada juga hak kekayaan industri atau paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Merek atau trademark dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ada juga rahasia dagang atau trade secret, itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dan di situ juga ada desain industri, dilindungi oleh Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Ada juga tata letak sirkuit terpadu atau sirkuit layout, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan varietas tanaman atau plant variety dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Mungkin bisa dilanjut oleh Akbar. Fungsi dan tujuan HAKI untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta yang dimiliki secara pribadi atau orang banyak untuk menciptakan karya berhak cipta yang bernilai ekonomi. Berfokus pada kekayaan intelektual di media sosial dimungkinkan dengan melindungi karya kita dari plagiarisme, sehingga ketika suatu karya diungkapkan dalam beberapa bentuk adanya hak cipta. Yang kesatu, bentuk pertama pelanggaran kekayaan intelektual. Pendaftaran hak cipta dengan hak kekayaan intelektual memberikan Anda dasar yang kuat untuk melawan mereka yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan cara ini, orang lain dapat bertindak bijaksana tanpa mencuri karya orang lain. Yang kedua, sebagai perlindungan hukum pencipta dan ciptaannya. Jika Anda mendaftarkan suatu ciptaan HAKI, tentunya sebagai pemilik ciptaan, Anda secara otomatis dilindungi oleh undang-undang dan Anda akan memiliki lebih banyak keleluasaan untuk menggunakan nilai ekonomi dari karya berhak cipta Anda tanpa takut melanggar hukum. Yang ketiga ada hak eksklusif. Harap dicatat bahwa sistem pendaftaran kekayaan intelektual ini hanya untuk pihak pertama yang mendaftar dengan NOIP. Jadi ketika produk atau pekerjaan baru Anda akan memiliki potensi yang baik, oleh karena itu Anda harus segera mendaftarkannya. Pendaftaran awal ini juga dapat memberikan Anda hak eksklusif untuk mencegah orang lain menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa izin Anda. Keempat, meningkatkan persaingan dan memperluas pasar dengan kekayaan intelektual, serta persaingan yang meningkat akan membantu orang lain termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih keras. Tentu saja tidak semua orang selalu bisa mengeluarkan kreativitasnya secara penuh untuk menciptakan sebuah karya yang bagus. Hal ini secara tidak langsung akan memungkinkan perusahaan untuk bersaing dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.
Macam-macam hak cipta terbagi dua. Satu, hak cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Ayat 1, hak eksklusif, khusus atau istimewa pencipta, yaitu hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya terbentuk ciri khas yang diberikan terhadap ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan ke dalam wujud tetap dan menerima hak untuk menggunakan serta memperbanyak karyanya dengan mengizinkan tanpa mengurangi. Yang dua, ada kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari satu, adanya paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu dengan melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Adapun invensinya adalah ide ventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk suatu proses. Yang kedua, adanya merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga, ada varietas tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuriannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Yang keempat, ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kopi. Terus ke tempat tadi pasta coba. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis, warna atau garis dan warna gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu dengan melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Di sini bisa kita lihat ada dampak negatif dari HKI. Nah, terbatasnya hak monopoli sistem hak kekayaan intelektual menyebabkan ada perusahaan yang memegang hak kekayaan intelektual tidak mengeksploitasi seluruh inventaris mereka untuk publik karena mereka mempertahankan hak kekayaan intelektual untuk tujuan komersial. Sistem HKI dapat menghambat penyebaran pengetahuan. Kok 2 kali? Ya coba aja, nanti kan di replace. Ini juga ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan apabila tidak dilindungi dapat mendapatkan kerugian yang sangat besar untuk seorang wirausaha baik kerugian berupa material maupun berupa imaterial. Hal ini karena negara lain akan mendapatkan keuntungan dari kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. Ada beberapa aspek kekayaan intelektual KI yang perlu mendapatkan perhatian serius agar perdagangan yang dilakukan sesuai dengan hukum KI dan tidak bertentangan bahkan melanggar hak KI milik pihak lain yang sudah lebih dahulu terdaftar atau terkenal. Untuk itu, sudah seharusnya negara melalui pemerintahan saat ini harus memiliki perlindungan hukum atas produk barang, perlindungan hukum produk barang maupun jasa yang ada sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi. Kelebihan dan kekurangan. 1. Keuntungan kekayaan intelektual. Ada banyak keuntungan untuk IP, termasuk yang
termasuk yang berikut. 1. Tidak ada biaya yang terkait dengan IP. 2. Kemampuan untuk memiliki keunggulan kompetitif atas bisnis serupa lainnya. 3. IP meningkatkan nilai perusahaan Anda. 4. IP membantu Anda memasarkan produk dan layanan perusahaan Anda. Kelima, dapat lebih mudah mendapatkan biaya untuk bisnis. 6. Peluang ekspor yang lebih besar. Tidak ada biaya jika Anda ingin meningkatkan atau mengubah penemuan Anda, terutama jika tidak dilindungi secara resmi, dengan mengatakan bahwa Anda harus mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan perlindungan paten formal setelah Anda selesai mengembangkan produk Anda. Gak jelas perlindungan. 2. Kekurangan kekayaan intelektual. Meskipun ada beberapa keuntungan, ada beberapa kelemahan dari kekayaan intelektual Yang tanggal juga, 20 itu termasuk yang berikut. 1. Biaya tambahan. 2. Pembajakan. 3. Mengurangi kualitas. Melindungi kekayaan intelektual Anda bisa menghabiskan banyak uang, terutama jika Anda memiliki produk yang sangat kompleks yang melibatkan desain, metode, dan proses. Oleh karena itu, Anda bisa mengajukan beberapa aplikasi paten untuk melindungi satu produk. Video yang virus. Terima kasih. Oh, itu dari beda ya? Bukan. Beda. Coba sekarang yang ada hubungannya sama Assassin's Creed. Nggak ada sih itu tanggalnya jauh-jauh. VLC semua ini. Jihan, ini Muhammad Habibur nggak masuk ya? Nah, ini Dying Light juga. Bentar, Bu. Sepertinya dari kemarin dia juga tidak masuk Bu, pelajaran yang lain. Iya, nggak ngejalan tugas juga ya berarti ya Muhammad Habibur ya? Habibur itu kemana sih? Habibur yang mana dah? Kelompok sama gue anjing, tapi tahu deh. Bukan kelompok ini. Ya silakan yang mau bertanya. Sebutkan nama sama dari kelompok mana ya? Orangnya gue lupa dah. Ada teman sekelas. Oh, orangnya suka hilang-hilangan ya. Main mulu ya. Di suka ngomong di grup nggak sih? Atau kan nama di grupnya yang mana dah? Di grup WA. Gue kelompok apa ya kemarin ya? Enggak, nama dia apa dah kalau misalkan di WA? Ya gue sekelompok juga dah. Pernah. Kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan bertanya. Mantap dah lah. Gue nggak begitu, gue udah nonton anjing. Gak tahu. Apaan sih? Nil. WhatsApp manggil. Iya. Di notif WA-nya. Itu nomor EA, itu nomor EA. Gue sih. Screenshot guys. Gue sih. Yes. Gak. Dan lu suara apaan sih? Jadi suara apa anjir? Saya lagi semprot nyamuk. Itu lagi ada suara semprot nyamuk anjir. Tahu kalau yang fogging. Oh, bogging. Ya nggak ada, nggak keluar. WA-nya nggak keluar ya. Gimana dong pusing saya. Coba deh, itu matiin semua deh yang di ini. Yang di ini virus street ini matiin semua deh. Iya, matiin semua deh. Baru takut. Apaan? Kenapa? Itu Dimas chat. Bayar utang? Apaan sih ini? So asik nih. Bayar utang. Udah, Terus. Coba virus street. Udah semua di off it. Coba di virus street lagi tuh. Itu yang kiri. Tadi ya? Virus street. Virus street protection. Nama Matius? Protection install coba. Maaf Matius nggak jelas. Suaranya nggak jelas, suaranya nggak jelas.
Gua Matius emang nggak jelas. Sebentar Bu, teman-teman lagi baca-baca PPT-nya lagi Bu, supaya Ya. lebih jelas. Sambil saya absen dulu ya. Adimas ada? Mampus. Dimas. Hadir Ibu. Akbar ada ya. Alifi, Suara gue bocor. Alifi Raihan. Belum ada ya. Angga Prastio. Suara gue bocor anjir. Hadir Bu. Maaf Bu. Maaf Bu. Ya, Alif Ryan katanya izin. izin ya. Oke, baik. Arya Duta, Hadir Bu. Oh, kirain lagi. Aura, Hadir, Bu. oke, Berlin, Kalau izin kayak gitu nggak apa-apa kan ya? Oke, Hadir, saya Bu. mau izin dah. oke, Daniel, Mau ngapain? Mau pergi anjir, gue baru nyadar. Hadir Bu. Udah bilangnya. Gua Dimas Fauzian, Kemarin sih Hadir, Bu. sebenarnya udah direncanain. Elizabeth. Sabtu depan gitu tanya. Hadir, Bu. Sabtu ada kuliah nggak ada gitu. Fadil, Tadi gue mau Hadir, Jimmy, Bu. tadi gue mau Jimmy di jalan. Faisal. Kan, katanya kalau Gak usah, gue izin aja. oke, Farhan, Apa nih treat block? hadir Ibu. Ferdiansyah, Anjing itu trojan semua, bego. Ferdiansyah ada? Iya, nih. Nggak ada ya. Ini maksudnya apa? Givari, Karantin bego Hadir, Bu. lu dapetnya file file yang begitu Ferdiansyah ada aja. ya. Oke, Nggak, Gua anjing, juga lu trojan pakai ya. Ilham. game ya. Anjing. Hadir Bu. Masalahnya gua nge-scan nggak Jihan. pernah dapet Trojan. Pernah Jihan dapet ada ya? Trojan cuman bukan game yang itu. Joseph. Bukan game yang masih gue simpen. Iya. Terus Lu gimana? ngapain? Lawrence, Lu Hadir, kan Bu. Ocean of Game ya. Enggak, dia ada. pakai itu, Muhammad Wildan, 1337X. Hadir, Bu. Ada yang virus oke, kan. Muhammad Hakim, Iya nggak apa-apa itu. Hadir, Bu. oke, Muhammad Alvin, Coba actions deh. Gimana, guys? Hadir Bu. Actions. waduh. Muhammad Lutfi, Restore. Oh, jangan. Hadir Ibu. oke, Muhammad Raihan, Foto cewek lu. Hadir kesebar, Ibu. Bego. Muhammad Tegar. Cewek lu kesebar. Takut makanya gue kan kalau ada tuh kayak gini tuh. Ya ya. Waktu itu kan gua nggak bisa Tegar ada? ini juga. Kekurangan Ada ya? ternyata Naura, filenya. File Steam API.rl. Iya. Dipanggil koran, bego. Naura ada? Udah Naura. Emang gua Nggak ada Naura. ya. Nugroho, Ini kan Hadir, Bu. Makan Aura. oke, Rafli, Hadir Bu. Terus ya Naura ada ya. tadi gue pas Gipari, ini kan ya Rahmiris, nyaut kan? kita, Naut. Saya. Rangga, Coba cek satu-satu dulu. oke, Rifasya, Rifa ada? Lu coba real time protection Ada ya. nyalain aja Rizky dah. Bintang, Gue takut banget. Hadir, Bu. Real time protection gak lu nyalain. oke, Iya dah. Real time Sony protection ya. nyalain. Nyalain aja. Nyalain. Ah. oke, Sofian, emang kenapa kalau Hadir, Bu. trojan, guys? oke, Ya Fabio, virus. Trojan itu jenis virus. Gua nggak dihidupin terus. Fabio ada? Waduh, apa aja tuh? Steam Ada. API.rl. Oh, Daigan juga dia ada Hadir, virus. Bu. The Forest juga ada virusnya. Fabio ada. Gila, virus semua. Makanya kali-kali beli di Steam bego nil jangan. Jangan spoiler. Enggak, itu tuh Yuda ada? emang karena emang itu virusnya atau enggak itu Hadir, emang Bu. cuma curiga doang dah. Oke, Kadang ada yang curiga doang. yuk silakan yang mau bertanya. Tapi Steam udah gua hapus deh perasaan dah. Anjing yang dia yang legal dihapus bego, yang ilegal malah banyak. Among Us aja beli ya gue biar apa aman, soalnya kan Among Us yang bajakannya banyak virus kan. Kayak anak-anak gitu yang pengen gratis kan. Monggas ini kan waktu Mas itu kan dia- gratis bangsat di Iya, di Epic Game. Epic Game waktu itu gratis. Ini kira gua anak kaya. Hapusin dah Tahu nih, mendingan Nil, ngeri gue tuh. Kakak Dimas gak ngerti nih. Nggak ngerti apa. Saya mau bertanya, Bu. Di anak kecil mau main Among Us. Rizky, Kenapa emang? Oke, Bu. Anak kecil kan mau main Among Us. Saya ingin bertanya, kalau misalkan kita ingin mengembangkan usaha kita keluar negeri, gimana sih caranya untuk mengurus HKI untuk merek saya di luar You negeri? big guy. For you. Dan perlukah saya mengurus di Indonesia juga? Terima kasih. Beli dive apa langsung mas.
Yang masih gue bingung tuh itu anjing. Tom Hardy sama Christian Bale gedean Christian Bale, tapi kalau di filmnya kok kelihatan gedean Tom Hardy dah. Suaranya nggak jelas lagi. Armornya di ini kok. Iya, sinyalnya kayaknya si Matius nih. Iya, armornya bikin kelihatan kecil. Apa sih Tom? Terminator ya? Si Tom Hardy juga kelihatannya lebih tinggi anjing di film Dark Knight Rises daripada Christian Bale waktu berantemnya. Masa? Ngapa sambil ada lagi yang mau tanya? Christian Bale sih? Gedean Christian Bale kalau aslinya. Saya Bu. Ya, silakan. Lutfi. Di Dark Knight kelihatan gedean Tom Hardy. Jadi ya? kan mau nanya, jadi kan pada Makanya gua dasarnya bisa. nggak semua ciptaan itu bisa didaftarin ke Ditjen Haki ya. Jadi ciptaan seperti apa yang nggak bisa didaftarkan ke Ditjen Haki? Seperti itu. Tapi kan Bane di mana-mana harus lebih gede dari Batman. Why so serious? So serious. You see, my father was a drinker. One day, come home, hurt her. What doesn't kill you makes you stranger. Is that what you got? Back. Honor. Do me what you believe in. Do me what I believe. Was simple as a kid. Strength. Fanboy-nya Dark Knight anjing. Fanboy yang hentai lu. Cuma lu. Lu Gue sih. Tes Kalian apa fanboy. udah kedengeran jelas belum? Apa? Fanboy. Ya, sudah Matius. Yang Silakan fanboy mau mah menjawab. Alifi. Mungkin saya Matius masih. Nggak jadi. Matius maaf masih kurang jelas. Iya. Ini sinyalnya atau kamu pakai iPhone? Nggak jadi. Itu turn on lah. Protection astaga. Biasanya Windows Defender nyalain cuy. Tahu sih jadul kok dimatiin. Itu penting loh. Gua nggak nyalain. Lah, Penting anjir. nyalain bego. Browser gua aman soalnya. Kita nggak tahu. Apa namanya nggak tahu. Ya maksudnya cuy. jaga-jaga aja, jaga-jaga. Gua aja waktu kalau ngebajak game Enggak, tetap browser gua gua turn on. ada waktu itu aja kan gini kan. Gua download dari Pirates Bay aja nggak bisa. Oh, emang nggak ini ya di blok emang- sama browsernya. Emang browsernya dari antivirus. Kayak DNS lain lah, pakai DNS yang cloudware itu. Gak tahu. Lo nggak tahu cara ngatur DNS-nya? Gak tahu. Nggak tahu aku. Biarin lah. Bukan gara-gara DNS. Emang mereka mau nyuri data, dapat data apa dari gua? Mau diapain data gua? Bukan masalah datanya anjir lah. Device lu rusak. Oh, device gua rusak. Gue juga bodo amat kalau masalah data. Gue nyimpen data kagak di laptop. Gip, kalau allow itu apa deh? Kalau itu ini biarin. Bolehin. Bolehin gitu. Nggak di blok jadinya. Izinkan. Game-game yang bajakan gua gak ada virusnya anjing kok. Dia ada virusnya sih aneh. Soalnya dia Batak, katanya di API kan ini dia. Jatuhnya virus. Sistem API-nya itu. Ya, Steam API itu biasanya dipakai buat nge-crack gamenya, jadi nggak perlu buat nge-skip ngebuka Steam. Kayak kan, ya sebenarnya kan itu ya, apa namanya, script. Jadi kelihatan kayak virus. Ya. Dikit-dikit. Iya. Terakhir gue tuh ngebajak game tuh dulu ini The Forest anjir. Ada Steam API juga. Terus laptop gue rusak. Nggak ada yang mau nanya lagi ya? Aduh, udah bubaran. Air. Gue mau nanya cuman Ibu, saya boleh menjawab pertanyaan Mas Bintang, Bu? Gak boleh. Kan kocak kalau ibunya jawab kayak gitu. Gak boleh. Ya silakan masuk Bang, nggak apa-apa. Nah, jadi ketika memasang target suatu produk, Anda akan dilemparkan ke pasar di luar negeri. Maka Anda sebaiknya mendaftarkan merek Anda di negara-negara di mana produk tersebut diperdagangkan. Inilah perlunya Anda membuat bisnis agar bisa mengetahui dengan lebih mudah target pengembangan usaha Anda ke depan. Pendaftaran merek hanya berlaku di negara di mana mereka tersebut Pasif agresif aja loh. Bagi mereka yang telah memiliki nama internasional, Gua nggak tahu nih maka PPT tanpa udah kelar mengurus atau belum. hak kepemilikan merek,
atau merek tersebut telah secara otomatis dilindungi oleh negara. Apa namanya, bukan bagian penting bagian Kalau gua saat selesai. ini penerapan perdagangan bebas akan memungkinkan pihak lain dari negara lain masuk ke Indonesia. Jadi meski suatu produk Anda tidak dijual di Indonesia, tak ada salahnya jika Anda tetap mendaftarkannya di hak kekayaan intelektual. Jangan sampai ketika ada merek asing yang sama datang dan mendaftarkannya ke hak kekayaan intelektual, Anda sudah terlambat. Dimas kenapa? Seperti itu. Itu ada yang lagi marut es anjing, bunyinya kok gitu. Gimana Rizky? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih banyak Akbar. Ada yang pakai voice changer itu. Kagak ya, Iya, kita sama-sama. anak dosennya. Voice changer dari mana? Gue kira ada yang pakai voice changer, siapa tau. Nih serut es nih. Ya, itu bunyi apa nih? Gue cep kok kayak nyerut es anjing. Tes, apa sudah terdengar jelas? Fisika ya, di sini mager banget. Ya sudah. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Kok itu Yang tadi ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan oleh hak Di mana? ciptanya? Di Dark Knight. di sewer? Pada dasarnya tidak semua Ya kan band ciptaan fisiknya lebih bisa kuat. didaftarkan ke Ditjen HKI. Iya. Tapi Ciptaan tidak dapat didaftarkan jika Batman jadi ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Iya, ajarannya sama anjing. Ciptaan tidak orisinal. Di Batman mau pakai stealth ya, dia tahu taktiknya. Ciptaan tidak sama, diwujudkan sama. dalam bentuk yang Iya, nyata. aneh. Ciptaan yang sudah menjadi milik umum. Oh, si boleh buat Nah, justru dong. 4 contoh yang saya sebutkan Tapi kok tadi kalau itu pakai tidak peralatannya ya, kayak pedang tidak dapat kalau nggak yang didaftarkan di- ke apa yang di Ditjen tangan tuh, HKI. kayak tiga Oh, gitu. yang tiga Buat tajam gitu kayak Batman ya. Apakah sudah jelas Lutfi? Karena kan dia ini. Jelas. Makasih ya. Tius. Siapa sih dikeluarin ya? Karena jatuh cinta sama itu ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Saya namanya Bu. Siapa sih namanya? Talia Al Ghul ya, anak Ya, Ra's silakan. al Ghul. Iya. Tadi? Pertanyaan saya, Dikeluarin. bagaimana sih cara bijak Itu bapaknya menggunakan ya? foto atau gambar dari Google supaya tidak melanggar hak Oh, kekayaan Ra's al Ghul sama intelektual? Princess, harus di exile, ditaruh di Kalau lubang Ben itu. kan itu yang nyelamatin Altali dari digebukin itu kan. Dia naik Iya. ke atas. Itu Oh iya, digebukin. jadi si Tali bisa kabur. Si tali. Itu mulutnya Tali itu ya. ya, terinfeksi Saya gitu ya, si itu yang boleh dia bertanya? habis dipukulin kagak di Istrinya Benten. Benten. Boleh Boleh, silakan. Kan Habis dalam itu hak cipta Talianya itu kan ada keluar, yang akhirnya nyelamat ini, ngeluarin misal band, karyanya habis itu itu ada join yang ini berupa Dark League of digital Shadow. maupun fisik gitu. Semisal kayak Iya, Ra's al Ghul. musik itu kan ada yang kalau dulu kan ada yang berupa CD ya, Ra's al kaset. Ghulnya udah Kalau mati. sekarang kan digital gitu. Di Batman Begin. Bisa diambil dari streaming, itu kan layanan Batman streaming Begins gitu. kekomikan banget. Apakah itu Maksudnya? kedua karya Pertama kali kayak tersebut komik padahal kan sama-sama musik ya? Itu Namun ada yang itu anjing berupa dari fisik The dan Dark ada Knight Trilogy itu berupa yang paling digital, berasa kayak itu comic book sama-sama movie. Yang lainnya udah keduanya nggak itu berasa kayak sama-sama comic book dalam movie hak sama cipta sekali. atau Lain kayak yang ini digital apa, itu Inception, bisa disebut kalau nggak, elektronik hak cipta kayak gitu. apa Interstellar. Yang lain tuh kayak ini Atau loh, kayak sama-sama political keduanya thriller tapi kayak hak ada cipta Batman-nya gitu. aja gitu. Makanya sebutannya Batman. Story-nya dia strukturnya gitu, kayak paham ya? political thriller. Diambrukinnya melalui politik, ekonomi. Boleh diulang kan? Tenet tau nggak? Iya, Actionnya Tenet juga tahu. Iya kan kalau direkturnya sama. Direkturnya karya sama. Tapi itu Batman kan ada Begin yang kagak, berupa anjing. fisik, Beda ada yang banget Batman berupa Begin. digital ya. Nggak berasa Yang Christopher berupa Nolan fisik itu Batman kan Begin. kalau dulu itu emang direkturnya musik Christopher berupa Nolan, kaset atau CD Iya, gitu Batman ya. Begin Christopher Nolan juga. Kalau sekarang Oh, kan dia mindsetnya ini berupa komik digital nih, gitu. Oh Kita iya, bisa dia ambil mikirnya dari masih layanan gue harus streaming. ngebedain kalau gue bikin film Dan biasanya sama ketentuannya komedi. apakah Lu coba sama kayak gitu, Inception sama-sama itu Ya samain dah kayak film gue yang lain. karya hak cipta Tapi atau malah lebih yang sukses. digital ini Akhirnya bisa dilanjutin menjadi gitu terus. elektronik hak Lebih cipta atau realistik. bagaimana ya? Iya anjing, realistik Jadi banget. ketentuannya itu apa sama-sama hak cipta apa padahal sama-sama musik gitu. Asu dialognya bagus anjing, apa kayak Baik, memorable. akan saya tampung dialognya. pertanyaannya. itu writernya itu kasih apresiasi. Iya, writernya bagus berarti. Dialognya memorable banget. Enggak sih, jangan kasih apresiasi writernya emang baca tuh. Writernya bacot. Nggak jelas kok mas.
Vengeance. Oh nggak gitu lagi kan? Ntar aja, Oh kapan? nunggu yang lain aja. Oke. Ya Daniel nggak jadi main Assassin's Creed. Ya Daniel. Ya nggak bisa installnya ya. Ya baru di GG Easy deh, GG Easy. buku GG Easy ente dong. Ente dah ente dah Daniel ente jadi kangen Valo tapi nggak mau Mungkin saya akan Biasanya menjawab malah pertanyaan biasanya lu kerjaan suka saya. toxic Tadi chat. bagaimana cara bijak menggunakan foto atau gambar dari Google agar tidak melanggar hak kekayaan intelektual, kalau nggak salah seperti itu ya? Iya Bu. Ya us. Pada Google itu kan terdapat fitur untuk apa ya? Ada tulisan kayak gambar, misalkan kita mencari motor, di situ ada tulisan Ini lagu ini ya? Apa? semua gambar belanja seperti itu kan ya? Nah, itu ketika pencarian gambar, klik fitur, lalu pada filter lisensi pilih dilabeli untuk ulang dengan modifikasi atau dilabeli untuk digunakan ulang secara non komersial. Nah, nanti dari situ akan mengarah ke website penyedia gambar gratis semacam PX Here, ada Pixabay, ada Unsplash dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi di Google itu udah ada fitur untuk melabeli ulang gitu. Mungkin seperti itu. Oke, makasih. Ini harus semua kelompok yang nanya. Kagak sih, waktu itu aja kagak. Sepi. Ada mana orang udah ya? Sepi banget kali ya. Sorry Ham, tadi pertanyaannya itu yang sama-sama hak cipta di era dulu sama era digital sekarang kayak gitu bukan sih? Iya sih, misalnya karyanya itu kan kalau dulu kan dalam berupa fisik ya, terus sekarang dalam berupa digital. Namanya itu sama-sama hak cipta atau yang digital itu
ada sebutan lainnya misalnya kayak elektronik hak Emang kalau cipta digital, gitu. kalau digital bukannya ada Atau gitu. kopinya ya? Kalau misalnya beda itu ketentuannya bakal beda juga atau sama? Lisensi hak cipta digital kayak gimana dah? Hak cipta digital, kalau nggak sengaja ke delete gimana? Pasti ada sempurnaan sih harusnya. Kalau yang dari saya baca-baca itu untuk ketentuannya itu sama-sama hak cipta ya. Jadi pada tahun di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1 ayat 1. Nah, di situ sudah terdapat sebentar. Iya. Lama banget ya. Orang mau main Assassin's Creed jadi ke hilang waktunya nih. Jadi mau bazir. Coba saya baca-baca lagi bentar. Orang mau main Assassin's Creed lama banget sih ya. Bisik banget, Pak. Tot. Bacot. Motor berisik banget. Tahu ribut. Ini motor berisik. Kecelakaan. Mute aja, ganggu. Kita mau dari suara siapa? No, Piut. Di mute. Dia sih gue defend, bukan gue yang nge-mute. Kebalik. Motor bisik. Mulu lu Mungkin maaf ya kalau salah atau kurang jelas ya. Tapi kalau menurut saya itu sama-sama hak cipta ya. Soalnya kan pada dasarnya itu cuma perbedaan zaman ya. Dan sekarang sudah memasuki zaman digital. Nah, di situ udah hak cipta karya musik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 ayat 1. Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif serta suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, hak cipta suatu karya melekat secara otomatis kepada penciptanya sebagai pemegang hak cipta. Nah, terkait dengan ciptaan itu sendiri, dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan, ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 4 menjelaskan, hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A, merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Mengacu pada penjelasan pasal di atas, jika kita akan menggunakan hak cipta milik orang lain terlebih dahulu, kita wajib meminta izin atau membeli legalitas atas hak cipta tersebut. Nah, sekarang kan hampir semua musisi atau pencipta lagu di Indonesia melakukan pengumuman karya musiknya dengan menggunakan platform digital. Pengumuman oleh musisi dalam dunia digital itu tidak hanya sebatas memperkenalkan karya musik, tetapi juga pengumuman video klip musik, penampilan live performance dari musisi atau pencipta lagu, lirik lagu, dan chord dari karya musik itu tersendiri.
Akibatnya, modus pelanggaran terhadap karya cipta musik itu juga menjadi lebih berkembang dan canggih. Sebelumnya mayoritas pelanggaran adalah berupa pembajakan kaset dan CD terkait lisensi dan royalti lagu yang dinyanyikan di tempat karaoke. Dan masalah izin untuk membuat dan menayangkan cover lagu, perkembangan bentuk pelanggaran hak cipta musik di era digital ini secara garis besar dapat dilihat dengan mengunduh musik melalui platform internet. Ada juga pendistribusian karya ciptaan musik orang lain melalui platform internet, dan juga merekam konser musik dan membagikan ke platform internet. Nah, itu nggak bisa ya. Mungkin seperti itu. Jadi kurang lebih dari pertanyaan Ilham itu, hak cipta itu menurut saya, hak cipta pada era dulu dan sekarang itu sama aja ya. Cuman kayak sekarang tuh udah beda zaman aja, beda era gitu. Jadi sama-sama hak cipta itu. Baik, terima kasih. Ya sudah terjawab semua ya berarti ya Matius ya? Iya Bu. Ya, masih ada yang mau bertanya lagi? Saya boleh Bu? Boleh, silakan. Biasanya kan di TikTok ada akun-akun yang ngasih spoiler film atau drama, itu langgar hak cipta nggak sih? Terus kalau dibolehin tuh biasanya cuplikannya batasnya sampai mana? Ya, dari kelompok 9 Bu. Kasih. Oke, saya pikirkan terlebih dahulu ya. Ini ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda ya. Film dan drama merupakan karya sinematografi yang termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam hal ini, pencipta atau pemegang hak cipta atas film atau drama tersebut berhak atas hak moral dan hak ekonomi yang diantaranya meliputi hak untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan. Perbuatan seseorang yang menyebarkan cuplikan film ya, seperti yang dibilang tadi, spoiler, film, drama ke internet, media sosial, dalam hal ini misalkan TikTok, dapat dikategorikan sebagai pengumuman ciptaan, sehingga harus dilakukan atas izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat ketentuan pidana pelanggaran hak cipta jika unsur-unsurnya terpenuhi. Jadi seperti itu, harus ada izinnya terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Seperti itu. Oke, makasih Us. Ya, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, berarti nanti kita sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Nanti berarti berikutnya kelompok 3. Jangan lupa ngirim tugas ya, paling lambat hari Sabtu. Ya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.